You think that I'm insane, it's your mistake. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, jadi IWB ingin update buat teman semuanya bahwa tentu saja ini akan menjadi kabar yang mengembirakan, Cak. Jadi teman-teman semuanya, IWB sudah dipastikan akan berangkat ke Barcelona. Ini adalah sebuah kisah yang rada rumit, Cak. Sebenarnya sebelumnya ya, sama tahu sendiri IWB sudah share ke sampean berkat Motul Indonesia. Sekali lagi, Motul sepertinya ingin menjadi bagian dari nanti selebrasi Jorge Martin. Sama tahu sendiri, Motul adalah salah satu oli yang menjadi sponsor bagi Pramac Ducati. Jadi tentu saja ini akan menjadi sebuah kondisi yang exciting ya bagi WP, menarik sekali. Soalnya kita berusaha keras untuk datang ke sana dan proses untuk, nah ini menarik Cak ya, proses untuk yang namanya visa aja sudah proses cukup panjang. Kemudian tiba-tiba kita sudah pasti ya ke Valencia, tiba-tiba ternyata dilalah ada problem dengan bencana alam yang membuat informasinya bisa sekitar 250-an orang meninggal karena terjebak dalam mobil, Cak. Jadi memang bencana banjir bandang ini mengerikan sekali di Valencia. Informasinya banjir seperti tsunami, Cak. Jadi bukan banjir biasa. Air sungai ini benar-benar deras banget ya. Jadi sangat kencang dan deras sehingga terowongan-terowongan ataupun parkir bawah tanah banyak sekali teman-teman atau orang-orang di sana maksudnya ya, Cak ya, yang terendam banjir dan mereka terjebak dalam mobil sehingga nggak bisa keluar. Dan informasinya saat ini per kemarin kita mendapatkan informasi bahwa korban jiwa lebih dari 250-an orang. Ini gila banget, Cak. Makanya kemarin WP sempat ragu menjadi bagian dalam final untuk MotoGP race. Sama tahu sendiri bahwa nantinya atau nanti ya race terakhir ini akan menjadi penentu siapa juara dunianya di tahun ini. Dan teman-teman semuanya ternyata happy banget IWB ya, walaupun agak ya was-was. Soalnya begini, Cak, sebelumnya kita ada beberapa nama yang sudah besar sampean seperti sirkuit-sirkuitnya termasuk Portimao, Qatar bahkan masuk juga dalam radar dari Dorna untuk menggantikan posisi dari Valencia. Akan tetapi ternyata dipastikan bahwa race akan digelar di Barcelona. Dan sebelum kita ke sana dan kita juga sudah happy, informasinya tiba-tiba banjir bandang lagi di sana. Jadi memang banjirnya mungkin nggak separah di Valencia. Akan tetapi ternyata dipastikan bahwa Dorna memastikan mereka tetap akan menggelar race di sana. Jadi teman-teman semuanya, WP akan datang ke Barcelona. Insya Allah besok akan berangkat bersama teman-teman dari Motul Indonesia. Dan ini akan menjadi sebuah kisah yang seru. Jadi sampai tunggu saja, sampai ikuti terus. WP akan update langsung dari perjalanannya bagaimana. Karena kita juga ada schedule atau jadwal untuk bukan riding ya, mungkin lebih ke tour ya, tour di sekitar Barcelona ya. Jadi di sana nanti seperti apa kita juga penasaran. Jadi kita akan mencoba untuk melihat secara dekat. Jadi teman-teman semuanya harus mengikuti IWB dari awal hingga akhir. Kita berangkat besok jam 6 ya, jam 6 malam ya setelah maghrib. Dan kita landingnya informasinya besok sampai dengan jam 10-an kalau nggak salah demikian ya. Jadi ya memang cukup panjang, Cak. Jamnya juga beda karena dari kalkulasi ya, sepertinya bisa sampai 18 hingga 20 jam. Jadi memang panjang banget, Cak. Ya moga aja WP fit terus ya. Soalnya lumayan capek, Cak. Pokoknya harus semangat, itu aja. Memberikan informasi buat teman semuanya. Kudu semangat, Kang Mas. Yora. Nah, teman-teman semuanya. Oke, Cak. Jadi mengacu pada kompetisi kali ini, sampai tahu sendiri ya bahwa kita sudah membahas mengenai kompetisi antara Martin dan Pecco. Martin Pecco. Dan teman-teman, Martin hanya butuh 2 angka untuk menjadi juara dunia. Ini sebuah angka yang sangat terbuka, possible banget kalau tidak ada sesuatu hal yang di luar dugaan. Kalau tidak ada sesuatu hal, mungkin engine-nya mogok kayak meleduk kayak, atau dia crash 2 kali crash ya. Maksudnya sprint crash atau pada saat race minggu crash, dan itu extraordinary ya. Pasti Martin juara dunia. Ini dari kacamata kita. Memang, Cak, kalau kita menggali secara dalam Pecco dan Martin ini dari kacamata data, sebenarnya seharusnya adalah Pecco yang juara dunia. Karena kita tahu Pecco sudah mengumpulkan 10 kali juara.
atau menang. Ini adalah sebuah angka yang luar biasa, angka yang extraordinary, angka yang jos gandos, Cak. Sementara Martin itu hanya 3 kali juara di Sunday Race. Ini adalah ketimpangan yang luar biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah dari sisi kemenangan di sprint race, Martin itu lebih banyak dibandingkan dengan Pecco. Termasuk juga crash-nya, Pecco lebih banyak dibandingkan dengan Martin. Jadi terlalu banyak crash, terlalu banyak kesalahan. Itu yang membuat akhirnya Pecco saat ini terpaut cukup panjang, cukup jauh ya maksudnya. Dan 24 angka ini adalah sebuah angka yang sangat-sangat jauh. Sehingga dari kacamata kita, kalau saya menanya ke IWP, siapa yang menjadi juara dunia Cak IWP pada kondisi normal, pada speed yang normal, pada performa yang normal, tanpa ada sesuatu hal yang ganjil, maka bisa IWP pastikan dari kacamata pribadi juara dunianya adalah Martin. Nah, teman-teman, banyak yang bertanya ke IWP, Cak IWP, kalau taruhlah nih Martin juara dunia nih nantinya, seandainya ya kita sih sebagai motul kru yang di sini nanti kita datang, harapannya memang Martin, Cak. Soalnya pasti ada selebrasi yang sampai harusnya akan ikut ya. Soalnya BP juga berharap nanti motul kalau memang seandainya Martin juara, ya ada selebrasi dikit lah, seharusnya demikian. Harapannya demikian sehingga nanti sampai akan mendapatkan gambar yang jos, mendapatkan update info dari Spanyol langsung dari WP yang jos, sehingga sampai harus ikuti. Tapi kalaupun yang juara ternyata Pecco, ya it's okay, no problem. Kita tentu saja apapun itu, siapapun juaranya, kita harus memberikan update yang terupdate. Jadi teman-teman, itu menjadi cita-cita IWP sehingga saya harus ikuti IWP. Nah, kembali lagi kepada kondisi nantinya. Jadi teman-teman, banyak bertanya, Cak IWP, seandainya nanti Martin yang juara dunia, apakah nanti Ducati rela nomornya akan digunakan oleh Martin ke Aprilia? Jadi teman-teman semuanya, jika nanti yang juara dunia adalah Jorge Martin, tentu nomor atau angka 1 itu menjadi hak dari Martin. Mau dibawa ke Aprilia, monggo. Kalau mungkin Martin, ya enggak usah lah, aku tetap angka yang sekarang yang aku punya, is okay. Tapi yang jelas dari sisi teknis dalam segi sisi regulasi maksudnya, Martin berpotensi akan membawa angka 1 ke Aprilia. Dan pertanyaannya, apakah Ducati rela? Apakah Ducati akan melakukan tindakan-tindakan yang berusaha mencegah supaya Martin juara dunia? Cak, begini Kang Mas, dari sisi Ducati sendiri kemarin Tardozzi memberikan penekanan bahwa mereka membebaskan, mereka memberikan kebebasan. Jadi let the rider free, kata Tardozzi. Artinya tidak ada intervensi, itu kata Tardozzi. Tapi memang kalau dari kacamata kita sendiri dengan angka sebegitu besarnya, Cak, gimana mau intervensi? Sangat kelihatan, Cak. Makanya kalau dari kacamata kita sepertinya tidak akan ada intervensi, jadi akan dibebaskan walaupun Tardozzi sudah memperingatkan, Cak. Hati-hati, woi para pembalap Ducati, jangan aneh-aneh, jangan agresif, karena dia nggak mau akan terjadi sesuatu hal yang bodoh, itu kata Tardozzi. Walaupun kita nggak bisa menangkap secara gamblang, maksudnya opo? Ya apakah tidak boleh pembalap nyalip? Ya itu yang bisa menjadi penekanan kita adalah mungkin dari kata Tardozzi adalah supaya tidak ada yang crash, dua-duanya crash yang nggak lucu. Taruhlah nih Pecco atau Martin yang crash yang nggak lucu. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir, karena bagaimanapun seandainya dua-duanya kayak juara dunia kan ada Enea Bastian dan juga Marquez. Jadi teman-teman semuanya, dari kacamata Tardozzi ataupun Ducati, mereka mengikhlaskan jika nanti angka 1 dibawa oleh Martin ke Aprilia, itu kata Tardozzi. Jadi Tardozzi mengatakan bahwa tentu semuanya is okay, karena dunia tahu bahwa yang membuat Martin juara adalah engine Ducati, bukan engine Aprilia. The Ducati bike is not Aprilia bike, itu kata Tardozzi. Jadi ikhlas, Cak, itu kata Tardozzi. Jadi kita tunggu saja seperti apa nantinya, Cak. Yang pasti itu yang akan menjadi penekanan IWP, bahwa akan ada pertarungan seru ya dari kacamata IWP. Dan dari kacamata kita sebagai pengamat MotoGP secara normal sangat terbuka kemungkinan yang juara adalah Jorge Martin. Itu kalau nggak Martin grogi. Nah teman-teman semuanya, tentu saja Pecco juga memberikan penekanan bahwa dia berharap Martin melakukan kesalahan. Jadi walaupun ada yang namanya hope atau harapan kecil, masih tetap ada lah keinginan supaya Martin melakukan kesalahan, dan itu akan menguntungkan bagi Pecco. Walaupun dari kita sendiri ya, kalau kita komparasi Martin ini mentalnya beda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Cak. Martin lebih matang, Cak, dari kacamata kita, walaupun tidak setenang Pecco. Pecco itu very calm, bahasanya sangat tenang ya, cool, santai, dan itu kunci kemenangan Pecco. Walaupun dia juga tahun ini terlalu banyak melakukan kesalahan, sehingga kita tahu sendiri dengan
kemenangan yang banyak tapi ternyata tidak membawa keunggulan poin sehingga nantinya akan menjadi keuntungan bagi Martin. Tapi yang jelas dari sisi manapun Martin mentality better dibandingkan last year tahun kemarin, tapi secara mental memang kedua pembalap ini antara Martin dan Pecco lebih kuat Pecco dari kacamata pribadi IWB. Akan tetapi secara skill untuk race ya, untuk controlling, maka Martin sedikit lebih baik tahun ini dibandingkan dengan Pecco. Itu opini pribadi, tentu sampean boleh saja nggak setuju, Cak. Tapi yang jelas itu dari kacamata kita. Jadi teman-teman semuanya, fix IWB akan berangkat ke Spanyol ya. Besok berangkat, insya Allah hari Jumat akan landing ke sana. Nantikan update IWB tentang semuanya di Spanyol. Sampean jangan tinggalin channel ini, sampean harus ikutin terus, intip terus ya. Insya Allah IWB akan update teman-teman semuanya setiap jengkal langkah IWB di sana nanti ya. Itu yang pertama, Cak. Nah, kedua Kang Mas, kita mendapatkan informasi yang paling sahih dari Max Bartolini teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, Bartolini yang sekarang menjadi kepala pengembangan ya, jadi technical untuk Yamaha yang direkrut oleh Yamaha dari Ducati, memberikan penekanan, Cak. Jadi teman-teman kalau sampean ingat di masa lalu IWB sudah share ke sampean untuk engine, Yamaha memang mengakui mengembangkan engine V4, tidak lagi inline 4. Tapi ingat, Cak, V4 ini tidak akan digunakan mereka di tahun depan karena mereka sepertinya merasa bahwa untuk mengembangkan engine 1000cc V4 ini sudah terlalu terlambat. Sebab untuk apa menginvestasikan jutaan dolar kalau dipakai hanya untuk satu musim? Kira-kira demikian. Makanya, Cak, di tahun depan rumor yang kita dapatkan bahwa Yamaha tetap akan menggunakan atau mengembangkan inline 4 untuk 1000cc, akan tetapi mereka fokus untuk V4 itu di tahun setelah apa? Tahun setelah depan, tahun 2027. Ngomongnya susah banget sih. Jadi setelah landing, setelah landing untuk setelah landing ke 850cc. Jadi Max Bartolini ya teman-teman, IWB sudah mendapatkan beberapa pernyataan yang sangat lengkap dari Max Bartolini, dan IWB juga sudah pernah share ke semuanya bagaimana Yamaha ya, mereka memiliki cita-cita untuk memperbaiki segala kelemahan mereka. Jadi teman-teman kalau saya perhatikan kelemahan dari pabrikan Jepang recently atau mungkin 3 years ke belakang ini, 3 tahun ke belakang ini, mereka problem dengan rear traction. Sebenarnya kalau secara detail memang nggak hanya 3 tahun ke belakang, tapi mereka sudah suffering ketika menggunakan ban Bridgestone. Walaupun saat itu ya mungkin sufferingnya nggak terlalu kelihatan gara-gara Ducati kan masih proses R&D ya, maksudnya pengembangannya belum maksimal seperti sekarang. Dan setelah Ducati mengembangkan aero, mengembangkan perangkat ready device sampai semua pernik-pernik yang membuat akhirnya Yamaha dan juga Honda yang terkesan mandek, mereka pun tertinggal jauh. Tapi basically, Cak, problem dari pabrikan Jepang adalah retraction atau traksi ban belakang. Nah, untuk traksi ban belakang ini Yamaha atau Max Bartolini memberikan atau mempunyai opini yang sangat kuat ya. Jadi opininya ini sesuai dengan analisa kita kemarin. Saya mencoba buka-buka video IWB bagaimana IWB menekankan bahwa mereka menggunakan engine V4 bukan karena hanya horsepower. Jadi kalau kita ngomongin horsepower, tentu saja bisa saja inline 4 akan memiliki karakter kuat untuk top speednya. Akan tetapi tentu ada problem dengan ya sementara sendiri ya, karakter dari engine-nya, motornya, behavior-nya berubah total. Di mana Yamaha berubah, Yamaha tidak lagi memiliki control speed, Yamaha memiliki problem dengan kelincahan, termasuk juga controlling ya. Jadi kontrol dari motor jadi abut-abutan, Cak, bahasanya, Cak, karena ya semuanya kan berkaitan antara ECU, antara elektronik. Jadi nggak hanya power saja, Cak. Power nambah biasanya motor akan sulit dikendalikan, dan itu menjadi masalah bagi Yamaha sehingga pada akhirnya, Cak, nah ini, Cak, yang menjadi problem atau menjadi fokus, bukan problem, mungkin fokus ya. Fokus dari Yamaha adalah horsepower is okay, inline 4 bisa aja di-push. Akan tetapi masalah dari Yamaha adalah mereka problem dengan retraction atau traksi ban belakang. Jadi teman-teman semuanya, begini, Cak, kenapa sih saat ini Yamaha akhirnya realistis untuk membanting setir? Jadi membanting setir artinya membanting pengembangan yang sudah lama sekali, cross plan inline 4 yang terkenal sekali ya, sementara sendiri membawa Valentino Rossi, membawa beberapa pembalap hebat di Yamaha seperti Jorge Lorenzo dan lain sebagainya, dan itu membuat Yamaha dominan sekali ya selama hampir 1 dekade, walaupun di sana juga ada Honda. Akan tetapi basis problem menurut dari Max Bartolini adalah ketika Yamaha tetap ngotot dengan inline 4, maka traksi ban belakang akan tetap problem. Itu intinya, karena mereka memiliki kelemahan di sana. Jadi, Cak, kalau inline 4 kan gini, Cak, jadi ibaratnya tuh lurus ya, maksudnya tuh
untuk silinder headnya tuh jajar lurus ya, jajar lurus dan condong ke depan. Teman-teman semuanya kalau sampai perhatikan ya, kayak mesin ini ya, kayak mesin ZX 10R ini, kalau sampai perhatikan kan namanya silinder head kan agak lurus ke depan. Jadi dia inline 4 ada 4 silinder jajar tapi agak ke depan. Jadi kan lebih melebar, lebih apa namanya, nggak kompak lah bahasanya. Dan itu yang menjadi masalah bagi Yamaha, karena kata Max Bertolini ketika menggunakan engine V4 yang begini Cak, bukan begini lagi ya. Jadi 4, ini kan 4 silinder nih, gini jajar nih. Sementara dengan V4 maka akan ditemukan seperti ini Cak. Jadi engine-nya jadi ke depan, silinder head-nya ke depan ada 2, sementara belakang ada 2. Jadi modelnya seperti ini. 2 piston jadi 4 silinder. Nah, sekarang Cak, dengan kondisi V4, maka informasi dari Max Bertolini mereka akan mendapatkan traksi tambahan. Karena kenapa? Dengan adanya bobot. Sekarang kan semuanya ke depan nih, 4 jajar dan cenderung ke depan bobotnya. Kalau di masa lalu menggunakan menggunakan ban Bridgestone yang memang kuat pada front tire, itu akan menguntungkan bagi Yamaha. Akan masalahnya akan menjadi problem, dan sekarang sudah menjadi problem bagi Yamaha adalah karakter dari ban itu berbeda antara Bridgestone melawan Michelin. Jadi informasi kita dapatkan dari Max Bertolini, ternyata ban Michelin ya itu diracik oleh Michelin kuat di bagian belakang atau retraction. Dan itu menjadi masalah sebab Yamaha tidak bisa nge-push bagian depan. Kalau dengan inline 4 saat ini kan kebanyakan bertumpu ke depan karena memang bobot motor itu lebih ke depan. Sementara dengan V4 ya seperti ini, maka akan disebar nih Cak bobotnya. Silinder headnya ke belakang 1, ke depannya silinder headnya 2 ke belakang, dan yang depannya juga ada 2. Jadi ada tambahan downforce atau tambahan bobot di belakang, dan itu yang membuat Yamaha akhirnya Max Bertolini mengatakan bahwa ini adalah solusi. Sebab dengan menggunakan inline dibandingkan dengan V4 maka akan terjadi perbedaan karakter, di mana dengan model V4 akan membuat tambahan untuk bobot di belakang. Ya, sampai bayangin ya maksud BB ya. Jadi dengan inline 4 itu akan lebih bobot ke depan, sementara dengan V4 ternyata akan memberikan tambahan bobot ke belakang, sementara di depan agak enteng. Jadi ya ada perubahan ya, sedikit perubahan ya, dengan biasanya piston semuanya ke depan ya condongnya. Jadi sudut kemiringannya sekarang nanti akan dibuat seperti ini, sudut kemiringan. Jadi disebar ya pistonnya 2 ke depan, 2 ke belakang. Itu membuat tambahan traksi bagi Yamaha. Jadi makanya Cak, Yamaha bertekad ya, mereka nggak hanya fokus pada power, akan tetapi mereka akan berusaha merubah karakter dari motornya, mengingat Michelin memiliki karakter ban kuat di bagian belakang, tidak sama dengan Bridgestone yang sangat kuat di bagian depan. Itu Cak kira-kira alasan dari Yamaha, di mana mereka sepertinya akan menggunakan engine V4 ini pada mesin 850 cc, walaupun ada possibility juga ya, ada kemungkinan juga bahwa ya mereka bisa saja tahun 2026 mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sejauh ini kita dapatkan informasi bahwa Yamaha tidak memiliki intensi atau niat menggunakan engine V4 itu di tahun 2025 ataupun 2026, tapi mereka akan bertekad betul-betul menelurkan engine baru di tahun 2027 pada saat landing dengan 850 cc. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Jadi itu update IWB Cak yang paling baru dari Yamaha, yang mana mereka memang betul-betul akan menyeberang ke V4 dengan beberapa alasan tersebut, dan alasannya adalah simple, yakni bisa berubah dari G-force-nya, jadi daya tekannya, distribution weight-nya berubah, tidak lagi bertumpu full ke depan tapi disebar ke belakang pula, dan ini akan memberikan tambahan downforce di bagian belakang, dan harapannya retraction atau traksi ban belakang akan bertambah. Itu Cak ya. Jadi memang teman-teman ini beda banget ya dengan Ducati yang sudah bekerja lama ya, mereka membuat sampai yang namanya mass damper di bagian butut belakang yang ada salad box-nya zaman dahulu ya, sebenarnya demikian. Dan ini memang Jepang agak telat Cak mengotak-ngatik bagian area belakang. Mereka seperti baru sadar bahwa memang problem mereka saat ini adalah tidak adanya downforce tambahan di bagian belakang. Jadi agak telat Cak. Makanya Max Bertolini sebagai mantan orang Ducati meracik engine V4 dengan tujuan selain untuk mencoba mengkompakkan. Jadi teman-teman memang untuk engine V4 nanti akan membuat lebar dari dimensi lebar ya, untuk M1 akan sedikit lebih ramping. Karena kan sampai tahu sendiri ya, dengan engine sekarang inline 4 yang jajar 4 nih, yang namanya piston, maka sasinya pun mekar. Dan nantinya dengan menggunakan engine V4, maka betul V4 ya, sampai bingung nih. Maka dimensi dari M1 akan lebih mengecil atau lebih compact. Ya, informasinya bisa lebih ramping 15 cm. Jadi ini lumayan Cak ya. Itu informasi yang kita dapatkan dari Max Bertolini. Nah,
Itu Cak yang kedua. Ketika teman-teman apa? Wah, udah 19 menit aja Cak, nggak sadar nih. Oke, yang ketiga Cak, Wiwi sudah mencoba untuk memberikan beberapa informasi supaya sampean kita rekap ya, supaya sampean nggak ketinggalan walaupun agak lama. Nah, yang ketiga adalah informasi konfirmasi KTM Cak, yang telah memperpanjang Dani Pedrosa sebagai test rider. Jadi teman-teman semuanya, Dani per tahun ini sebenarnya sudah selesai sebagai test rider, tapi ternyata KTM merasa puas sekali dengan Dani Pedrosa. Bahkan mereka bertekad untuk mengintimkan Cak, bahasanya mengintimkan, lebih mengintensifkan kontribusi dari Dani Pedrosa sehingga mereka memperpanjang lagi kontraknya hingga 2025, dan mereka sepertinya mempercayakan semuanya nanti pada Dani. Jadi di masa lalu atau tahun ini mereka tidak terlalu banyak mendengar Dani. Jadi mereka lebih mencoba mencari balancing, dan ternyata tahun ini terpuruk Cak KTM sehingga mereka sepertinya tahun depan akan merubah lagi strategi. Mereka akan mencoba untuk berpatokan dari acuan atau masukan dari Dani Pedrosa sehingga ini akan menjadi sebuah hubungan yang lebih intensif antara Dani dan juga KTM teman-teman semuanya. Jadi gitu ya Cak ya. Informasi yang paling update, Dani happy, KTM juga happy. Kita lihat seperti apa perombakan Dani, karena Dani merasa bahwa dia tahu poin-poin yang perlu dirubah dari KTM RC16 sehingga kata Dani ini adalah sebuah kepercayaan bagi dia dan dia akan mencoba untuk memberikan terbaik buat KTM. Itu kata Dani Pedrosa Cak. Nah, nextnya apa Cak? Nah, nextnya Kang Mas, teman-teman semuanya, informasi yang paling update dan juga Forbes memberikan statement yang menarik sekali Cak. Ya, sama tahu sendiri ya, Marc Marquez gabung dengan Ducati, dan beberapa rumor mengatakan Marquez nyaris digaji atau mungkin ya sangat kecil banget dibandingkan dengan Honda. Honda menggaji Marquez mampu memberikan uang $20 juta. Bayangin aja, $20 juta ini adalah sebuah angka yang luar biasa. Ya, informasinya bisa sampai, kalau kita kalkulasi bisa sampai berapa ya? 240-an miliar ya Cak ya. Dan ternyata Ducati memberikan nilai angka yang sangat kecil, karena memang saat ini Marquez memberikan pernyataannya, memberikan penekanannya bahwa dia nggak peduli dengan uang, dia nggak peduli dengan angka, tapi dia hanya ingin memiliki motor kompetitif ya. Setidaknya dia memiliki senjata yang sama dengan para juara dunia itu ya. Dan kita lihat ternyata Marquez memilih ke Gresini, itu adalah lompatan. Dan teman-teman semuanya, lompatan ini adalah lompatan yang perlu kita apresiasi, karena Marquez merasa puas dengan raihan tahun ini, dan targetnya tahun depan sudah meningkat. Target dari Marquez tahun depan dia ingin juara dunia. Dan ternyata Cak, informasi kita dapatkan bahwa kekayaan Marc Marquez walaupun nggak bersama Honda tetaplah luar biasa. Marquez, dari informasi Forbes ya, Marquez ini ternyata dia terkaya keempat atlet di Spanyol Cak. Ini luar biasa. Artinya apa ya? Sama tahu sendiri ya, seorang pembalap yang luar biasa seperti Marquez tidak hanya memiliki uang dari pabrikan. Jadi sama tahu sendiri ya, Marquez memiliki sponsor pribadi dari Red Bull, kemudian juga ada beberapa nama seperti insurance ya, kita nggak usah sebut lah ya. Jadi yang penting sponsor itu kita nggak usah sebut. Yang jelas sponsor itu pun membuat Marquez kaya. Jadi walaupun tahun ini ya di Gresini dia nggak dibayar mungkin ya dengan gaji yang tinggi ya, walaupun kita nggak tahu berapa nominalnya, tapi secara nominal angka dari sponsornya itu sudah luar biasa gede. Jadi teman-teman yang mengatakan bahwa woi Marquez kere, sama salah Cak. Justru Marquez menjadi pembalap yang dinobatkan adalah rider terkaya keempat Cak. Nah di sini Cak bisa kita lihat nih, terkaya keempat dibandingkan dengan terkait keempat. Yang pertama kan Rafa Nadal, kemudian kedua adalah Sergio Ramos, dan yang ketiga adalah Andres Iniesta, dan keempat ternyata Marquez Cak. Ini luar biasa, dan Marquez memiliki kekayaan hingga 80 juta euro. Ini sebuah angka yang kendel tenan Cak. Jadi teman-teman semuanya, Mark still very rich, sangat kaya. Jadi yang nyinyir sama cuma dapat nyengir, tapi ternyata Marquez makin kaya Cak. Oke. Jadi teman-teman semuanya, itu Cak update IWB. Dan yang paling juga menarik dari kacamata kita adalah ini Cak. Sama tahu sendiri bahwa ternyata kita mendapatkan konfirmasi bahwa Piero sudah ngetes motor Ducati GP25. Dan teman-teman tahu nggak kata Piero? Piero memberikan penekanan bahwa GP25 adalah motor yang luar biasa dari sisi braking. Itu kata Piero, walaupun ya tentu saja ada beberapa batas ya yang tidak di-share ke dia. Artinya ada beberapa poin-poin yang
improve banyak, tapi secara general kata Piero, GP25 yang tes oleh mereka atau dia ini memiliki kekuatan braking atau lead brake yang sangat baik. Artinya stability meningkat dibandingkan dengan GP24. Pengen aja, Cak. GP24 yang digunakan Peko itu sudah luar biasa, digunakan Martin sudah luar biasa. Tapi ini ternyata informasinya titik braking atau lead brake dari GP25 lebih baik lagi. Jadi stability dari aeronya, sasisnya, elektroniknya itu luar biasa. Jadi kata Piero, Cak, ini kayaknya bakal seneng nih Marquez nih kata Piero. Sebab ternyata development dari GP25 itu disesuaikan pada masing-masing pembalap. Jadi informasinya ternyata Gigi Dalina diam-diam sudah mengembangkan GP25 yang cocok buat Marquez dan juga Peko. Jadi karakter dari atau posisi riding ataupun dari karakter pembalap Marquez itu sudah ada di sana. Jadi GP25 yang sekarang digarap ada dua motor yang berbeda, walaupun memang mayoritas dikembangkan untuk Peko, tapi ternyata ada beberapa bagian yang diracik oleh Ducati disesuaikan dengan gaya Marquez. Artinya mungkin dari ergonomi ridingnya kan Marquez agak kecil dibandingkan dengan Peko yang jangkung. Nah itu katanya ergonomi ridingnya, posisi-posisi untuk duduknya itu sudah disesuaikan oleh Ducati untuk Marquez. Itu kata Piero ya secara tersirat gitu, Cak. Tapi yang jelas GP25 is very fast kata dia, dan stability braking is amazing ya. Jadi fantastik kata Piero. Jadi kata Piero dia yakin bahwa Marquez akan menyukainya, Peko akan menyukainya, dan itu akan dibuktikan nanti pada saat Marquez jajah. Jadi informasi juga, Cak, nanti pada saat pengetesan Ducati memberikan keleluasan bagi Marquez untuk mencoba GP24 yang digunakan oleh Peko, dan kedua adalah new bike yang GP25. Jadi nanti kan ada namanya tes, Cak, ya setelah race di Barcelona nanti. Jadi kita tunggu seperti apa update-nya, Cak, ya. Jadi informasi Piero demikian, dan memang, Cak, secara looks untuk GP25 itu nyaris nggak ada perbedaan. Hanya beberapa poin seperti ada komponen yang berbeda di swing arm-nya, tapi secara general bentuknya, aeronya mirip banget. Ya memang kalau kita lihat ya semuanya kan sangat minor ya untuk Ducati maksudnya ya. Tapi ternyata secara feeling berbeda ya, sama lihat aja GP24 melawan GP23 yang digunakan Marquez, Bezzecchi, kan kayaknya nggak banyak beda ya, tapi ternyata karakternya jauh berbeda. Stability brakingnya, kekuatan traksi ban belakangnya, keluar tikungan cepat banget, top speednya tinggi. Itu itu data yang bisa kita gali sebelumnya, dan juga kata pembalap sih sebenarnya, Cak. Oke, Kang Mas ya. Nah itu mengenai GP25 ya. Dan ini, Cak, yang paling baru juga menarik sekali, Casey Stoner ternyata main ke Rans dari Valentino Rossi. Dan ini, Cak, yang menjadi fokus IWB adalah ternyata ada pernyataan yang menarik dari seorang Stoner, Cak. Jadi Casey, Cak, ternyata tetap kekeh dan tetap konsisten dengan pernyataannya bahwa pembalap MotoGP sekarang, yang juara sekarang adalah pembalap yang memiliki motor sempurna, bukan pembalap yang memiliki skill. Ini menarik sekali, Cak, kata Stoner ya. Jadi Stoner mengkritisi Dorna yang sekarang ini memperbolehkan para tim meracik motornya itu sesempurna mungkin, motor yang gak ada celah, motor yang semuanya seperti robot, motor yang banyak mengintervensi, yang banyak membantu pembalap. Jadi walaupun pembalap talentanya sedang-sedang aja, kalau menggunakan motor sempurna, stability braking bagus dan sebagainya, maka dia juara dunia. Itu yang tidak disukai oleh Marquez, karena Stoner maksudnya. Jadi kata Stoner, supposed to be untuk motor ya, oke lah, traksi kontrol harus ada ya istilahnya ya. Kemudian juga beberapa poin yang meningkatkan safety, tapi only safety, jangan untuk membantu pembalap mendapatkan lap time tercepat. Itu yang menjadi fokus Stoner, dan Stoner masih tetap konsisten, Cak, hingga sekarang. Dia mengkritisi Dorna, kalau bisa ayolah direvisi regulasi sehingga motor yang juara nantinya karena pembalapnya, bukan karena motornya sempurna, motor yang banyak sekali diintervensi oleh elektronik seperti robot, sehingga pembalap hanya tinggal muntir, dan itu dikatakan Iannone, Cak. Andrea Iannone sama tahu sendiri ya, 2019 dia menjadi pembalap MotoGP, kemudian kena doping problem, dan kemudian ke World Superbike kemarin mendapatkan wildcard ya, jadi gabung ke VR46. Kata Iannone adalah the bike is amazing, kata dia. Motor sekarang MotoGP is unbelievable. Jadi very stable, masuk tikungan sangat stabil, nggak ada goyang sama sekali. Brakingnya juga stabil banget, jadi tidak ada namanya motor geol kiri kanan, nggak ada namanya motor nervous. Jadi selama sampai bisa nge-push, sampai bisa memiliki elektronik yang sempurna, maka sampailah yang menang. Itu kata Iannone. Artinya apa? Sekarang MotoGP bike terlalu mudah ya, too easy digebernya, jadi terlalu mudah kata Iannone.
tapi menguras tenaga. Demanding itu aja, hanya demanding aja. Tapi secara general memang motor MotoGP sekarang sangat mudah digunakan. Ya sama tahu sendiri semua intervensi elektronik ready device yang mencegah ban wheelie. Jadi sekarang pembalap itu bisa muntir seenak-enaknya, Cak. Mau muntir sekencang apapun ya motor nggak akan ngangkat karena memang dibantu oleh elektronik yang sempurna, termasuk juga aerodinamika yang mencegah ban wheelie, termasuk juga ready device yang membuat motor deprok ya pada saat masuk dan keluar tikungan, dan itu membuat segalanya menjadi sangat mudah. Itu dikritisi oleh Stoner, Cak. Stoner mengkritisi itu, dan apakah didengarkan kritikan dari Stoner itu yang kita nggak tahu, tapi yang jelas itu pernyataan Casey Stoner yang terbaru, Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya ya, mungkin itu beberapa informasi ya yang bisa Ibu share sama semuanya. Dan seandainya nantinya, yang terakhir adalah seandainya nanti Martin juara dunia, maka ini akan menjadi sejarah tersendiri. Ini akan menjadi sebuah kondisi yang luar biasa, sebab ini artinya nama Martin akan bersanding dengan Valentino Rossi yang mana mampu juara dunia di atas mesin satelit tim ya di tahun 2001, sementara sama tahu sendiri Martin akan juara di atas mesin satelit Pramac Ducati. Makanya ini akan menjadi sebuah sejarah jika memang Martin bisa juara dunia. Itu pun jika bisa, Cak. Yes, Kang Mas ya. Jadi itu Kang Mas ya, update IWP tentang MotoGP sekilas ya, update IWP tentang IWP akan ke Spanyol, ke Barcelona. Jadi sampai terus pantau update IWP langsung dari channel IWP ya, di Instagram boleh Iwan Benaran Blog, ataupun TikTok nanti IWP juga update ya. Pokoknya semuanya Iwan Benaran Blog ya. Sampai intip semuanya. Dari Facebook juga monggo sampean kunjung iwanbenaran.com ya, kalau yang Facebook fanspeak itu iwanbenaran.com fanspeak. Jadi sampean harus ikuti, Cak, supaya kenapa ya, sampean biar seru aja, Cak. Nanti sampean kalau ada pertanyaan nanti IWP akan coba jawab ya. Itu ya IWP terbaru, Cak, update tentang MotoGP ya. Jadi sekarang IWP akan prepare, Kang Mas ya. IWP sudah prepare, lihat tuh. Tas-tas sudah IWP siapin, lihat tuh teman-teman semuanya. Kita tunggu ya, coba. Wah, nggak kelihatan ya, Cak. Pokoknya sudah ada update IWP, lihat Kang Mas. Nah, itu dia tuh ya. Sudah siapin yang namanya koper. Jadi nanti tunggu IWP, Cak. Aduh, saya menjeglak Kang Mas. Tunggu IWP. IWP akan update apapun itu dari Spanyol. Jadi kalau memungkinkan IWP juga akan coba nantinya live streaming lah ya, supaya sampai juga puas ya. Oke Kang Mas ya, update IWP tentang MotoGP. Semoga semuanya, dan seperti biasa sama coba komen di bawah, kira-kira sampai jago siapa, Cak, yang juara dunia, Martin atau Pecco? Sama komen di bawah. Seperti biasa, kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.